Ya, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di acara kultum yang diselenggarakan setiap pagi secara istiqomah. Alhamdulillahirabbil alamin, di hari Jumat ini perbanyaklah kita mengucapkan ya Allah sampai 1000 kali. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini cara Islam memelihara harta. Simak selanjutnya. Jadi tentang urusan harta, jamaah yang saya hormati, dan bagaimana harus kita berlaku terhadap harta, nah ini sangat luas. Jadi kalau saya bicarakan, jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini, dan dibicarakan pula oleh agama, ya tentunya agamanya agama Islam. Begitu juga jamaah tentang cara-cara Islam memelihara harta bagaimana. Yang terang kepada kita semua bahwa cara-cara Islam ini memelihara harta ada 6 macam. Jadi ada 6 cara. Di antara 6 cara itu, jamaah yang saya hormati, terbagi lagi kepada jamaah yang saya hormati beberapa bagian. Ya, ada 6 macam yang besar. Satu, bagaimana harta menjadi sebagai ujian. Yang kedua, bahagia dan celaka disebabkan oleh harta. Yang ketiga, tempat yang tercela di dalam menggunakan harta. Yang keempat, tempat yang terpuji di dalam menggunakan harta. Dan yang kelima, bagaimana harus kita berlaku terhadap harta. Dan yang keenam, membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pokok bahasan di pagi hari ini, ya, sehingga kita bisa mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Jangan harta kita membawa kecelakaan. Kurang kumaha si korun. Wah, teka hitung konsinau bikin pudi ontaan di daan. Tapi akhirnya hartana ditarik ke langit terus dibalikin sebab hartana nyilakaku. Jamaah yang saya hormati, yang pertama, harta ini menjadi sebagai ujian. Simak ya. Jadi ujian itu ada 2 macam, ada ujian di dalam kepapaan atau kemelaratan. Dan ada ujian di dalam kekayaan dan kemewahan. Nah, jadi ujian di dalam kepapaan itu telah umum jamaah kita ketahui. Dan kita pun banyak, sedikitnya jamaah tentulah ada yang telah merasai dan menyaksikan pahit getirnya hidup di dalam kepapaan ini. Terasa duit boga, nunagih murudul, ambek-ambekan, budak mewek, bisa itu. Ujian kepapawan itu telah umum kita ketahui orang jamaah yang saya hormati. Ketika pun banyak sedikitnya tentulah ada yang telah merasai jamaah, menyaksikan pahit getirnya hidup dalam kepapaan itu. Baik yang mengenai diri kita sendiri maupun yang mengenai diri orang lain. Nah, ini telah menjadi ucapan lidah bahwa orang yang hidup di dalam papa dan melarat itu, jamaah yang saya hormati, adalah di dalam ujian dan percobaan. Kurang diuji, buat diberi kemiskinan, ring titik brak duit boga. Guys, padahal fakru ayakuna kufron, kapakiran membawa kekufuran ternyata. Nah, jamaah yang saya hormati, ujian ini, ya, yang saya hormati, terhadap orang yang hidupnya di dalam papa dan melarat itu, jamaah yang saya hormati. Ini sering kali kita hibur mereka dengan perkataan sabar, hanya ucapan sabar, usaha, ini itu aja. Mau bajing sok nama. Itu cukup kudu uja di sabar, tapi tetapnya lapar. Sabar teh kudu dijeng merena, kudu mampu. Nah, tetapi banyak benar berjamaah manusia yang lengah dan tidak mengerti ujian di dalam kekayaan, banyak, tidak sedikit, ya. Itu jamaah. Sebabnya
ialah karena orang yang kaya dan hartawan itu tampaknya dari luar hidup senang sentosa, mewah dan gembira. Begitu. Bahkan ada kalanya kita sangka merekalah orang yang paling berbahagia hidup di dunia ini. Begitu disangka. Wow, geunah saya tahu. Hayang naon kari meuli, ini pakai mobil, pakai motor, kari nyarita, pembantu datang, ceuk kurang. Menurut pandangan biasa kasat mata kita, orang hartawan itu patut disangka jamaah hidup senang dan gembira. Apa yang hendak disusahkan coba? Kalau segala yang dikehendakinya mudah dicapai, gampang dicari dan didapat. Bukankah kalau orang hartawan mendapat sakit cepat benar dia menyuruh orang mengambil dokter? Benar. Begitu dokter dipanggil ke rumah dan dokter pun lekas pulang datang mengobatinya. Begitu jam masuk panggil dokter, datang diperiksa dengan teliti. Begitu. Kalau pesan dokter mesti memberi obat, jamaah yang saya hormati ketika itu juga dapat dibelinya. Karena uang telah siap sedia. Yang sewaktu-waktu berkeperluan dapat diadakan. Sok, anu bayar ayana, duit aya. Andai tolan kawan sejati, terlampau banyak jamaah yang saya hormati bilangannya. Terkadang orang yang tidak berbau sanak keluarga datang kepadanya, mengaku menjadi saudara dunia akhirat, bulur urang lanceuk urang, mang wah. Padahal di dalam batina dia bersaudara karena uang. Bukankah begitu? Jamaah yang saya hormati ya, dengan perantaraan uang, orang hartawan tadi dapat membuat kemaslahatan dan kerusakan, membuat kebaikan dan kesejahteraan. Ya, saya repeat, jamaah yang saya hormati. Ya, jadi orang yang hartawan tadi dapat membuat kemaslahatan dan kerusakan, membuat kebaikan dan kejahatan, mencari kawan dan musuh, begitu, mencari sahabat dan setruk. Jadi pendeknya apa saja yang hendak dilakukannya mudah dan lekas menjadi terlaksana dengan uang. Yang loba pendukungnya dengan uang, berean uang 50.000 teka pilih cokot duit. Nah dari keterangan inilah jamaah tampaklah kepada kita semua bahwa ujian yang terletak di dalam kekayaan itu ada dua macam. Pertama, ujian di dalam kebaikan, dan kedua ujian di dalam keburukan. Coba kita benar gak klarifikasikan. Nah ujian di dalam kebaikan seperti datang kepada orang hartawan, amal kebajikan, kemaslahatan dan kebaikan, baik yang mengenai dirinya sendiri, ya begitu, maupun yang mengenai umum. Jamaah yang saya hormati, ketika itulah dia mendapat ujian yang dinamakan ujian di dalam kebaikan. Jamaah yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian yang tersebut tadi ini sangat pahit dirasakan oleh orang hartawan. Lebih pahit dari ujian lapar dan dahaga bagi orang miskin dan melarat, begitu. Jadi kalau imam orang hartawan, jamaah yang saya hormati saya repeat, kalau iman orang hartawan tadi lemah, ya, imannya lemah, berhadapan dengan ujian kebaikan itu, niscaya segala amal kebajikannya yang datang kepadanya akan ditolaknya mentah-mentah kalau imannya lemah dan disia-siakannya sama sekali, begitu. Ya, maka kesayangannya jamaah kepada harta benda ketika itu, begitu jamaah, melebihi kesayangannya kepada amal kebajikan. Berjerumuslah jamaah ketika itu di dalam lembah keburukan. Nah, make jeung mere sagala kanu miskin. Usaha atau jika urang. Itu, make jeung dibikeun ka batur sagala.
Begitu kan bahasa nate. Nah, itu yang celakanya. Ada rezeki di bengar bagian keluarkan. Ulang keket neng kene mereka hese beleke butut kasiran. Bisi jelakakeun eta harta. Hartanya ini menjadi fitnah yang sangat besar atas dirinya. Demikianlah contoh ujian harta kekayaan di dalam kebaikan. Pakai jeung merek segala padahal bagus. Lebar. Nah itu. Jamaah yang saya hormati, ada pun ujian harta kekayaan di dalam keburukan ada sebagai berikut. Datanglah gangguan setan kepada orang hartawan. Supaya dia melakukan perbuatan buruk. Perbuatan kejam. Buas dan zalim. Perbuatan yang di dalamnya ini mengandung kepuasan nafsu buruk dan angkara. Serta perlu mengorbankan uangnya. Begitu jamaah yang hormat. Ya. Nah, bentar minum dulu. Alhamdulillah. Jadi kalau orang hartawan jamaah tadi lemah imannya, ya berhadapan dengan ujian keburukan tadi, dipinjam dulu sebentar ya. Ketika saya kultum jangan pijit PTT ya. Frekuensi yang sedang Anda pakai saya pinjam dulu sebentar ya. Jika kalau pakai digeser saja dari frekuensi ini. Kita sudah pada mengerti ya. Sudah paham. Jamaah yang saya hormati, kalau orang hartawan tadi lemah imannya, berhadapan dengan ujian keburukan tadi, niscaya dia tidak sayang untuk mengorbankan jamaah yang saya hormati hartanya beribu rupiah. Bahkan walaupun hartanya semua ini terbang jamaah yang saya hormati dan habis, masih juga diturutkannya sekendak hawa nafsunya yang buruk tadi untuk melakukan perbuatan zalim dan aniaya. Akhirnya setan hartanya habis. Begitu. Juga badannya jamaah yang saya hormati binasa dan mendapatkan kutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menghindarkan diri agar supaya selamat dari dua macam ujian tadi atau ujian harta, ujian yang banyak dilengahkan oleh orang, maka di dalam Al-Qur'an Tuhan menerangkan dengan nyata dan tegas keadaan harta itu. Jadi maksudnya tiada lain supaya kita ini berhati-hati menghadapi dua macam ujian ini. Di dalam Al-Quran dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Wa auladukum fitnatu wa annallaha indahu ajrun adzim. Nah, ketahuilah bahwasanya harta dan anak-anakmu itu sebagian ujian. Sesungguhnya Allah pada sisinya ada ganjaran yang sangat besar jamaah yang besar. La tublauna fi amwalikum jamaah yang hormat. Wa anfusikum, sesungguhnya kamu akan diuji di dalam harta. Begitu jamaah saya hormati, dan dirimu. Jadi terhadap kemewahan hidup, manusia hendaknya berhati-hati menjaganya. Maka Tuhan menyatakan di dalam Al-Quran ini sebagai firman-Nya, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru. Inilah sebagian dari karunia Tuhanku. Begitu jamaah yang hormat. Agar supaya diuji akan adakah aku berterima kasih atau tidak. Begitu jamaah. Jamaah yang saya hormati pada pagi hari ini, maka ayat Al-Quran tadi menceritakan perkataan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, jadi ketika beliau dianugerahi Allah Subhanahu wa taala itu berbagai penghidupan yang mewah,
dan kesenangan yang berlimpah ya, yang belum pernah dirasai oleh manusia yang sebelumnya. Begitu jamaah. Dan daripadanya nyata bahwa kemewahan dan kebesaran itu adalah sebagai percobaan dan ujian untuk mengukur tebal dan tipisnya iman seseorang. Begitu jamaah yang saleh. Adakah ia bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kebesaran dan kemewahan yang telah dikurniakannya dengan jalan mengerjakan perintahnya dan membelanjakan harta di tempat kebajikannya? Ataukah ia kufur? Jamaah yang saya hormati, tidak berterima kasih atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan jalan menahan hartanya untuk dibelanjakan di tempat kebajikan. Pertanyaan. Tetapi akan melepaskannya jamaah yang saya untuk melakukan perbuatan jahat dan enggak. Nah, jadi agama Islam jamaah yang saya hormati ini menerangkan bahwa harta itu menjadi sebagai ujian dan percobaan atau sebagai penguji iman. Apakah nama iman atau imannya kufur? Begitu jamaah, adalah supaya harta itu terpelihara dengan baik. Kita gunakan pada tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah jamaah letaknya kemaslahatan umum dan keutamaan hidup. Rupanya itu yang dapat saya sampaikan jamaah di pagi hari ini. Insya Allah apabila ada izin Allah Subhanahu wa taala esok saya lanjutkan, yaitu bagian kedua, yaitu harta yang disebabkan oleh apa? Bahagia dan celaka disebabkan oleh harta. Terima kasih Epica dari Jakarta ya, selalu menemani Pak Ustadz. Terima kasih jempol. Mana nasinya? Ay mantap. Paketkan ke sini ya. AA Otong mana Pak Otong? Ay mantap. Terima kasih. Andika, terima kasih Andika dari Jawa Timur, Kota Pasuruan. Luar biasa. Terima kasih juga ya Andika sudah mengirim jempolnya. Terima kasih. Saga tetap kesehatan sama ya. Salam untuk keluarga, sehat selalu. Hari ini adalah hari Jumat. Saya kembalikan kepada Net Control Station. Ya Bunda Ratih juga terima kasih Bunda Ratih. Assalamualaikum dari Jakarta Utara. Selamat bergabung setiap pagi, ditunggu ya Bunda Ratih ya. Di sini Bunda Ratih sesama ini admin juga ya. Salam kenal Bunda Ratih, setiap pagi ditunggu Pak Ustadz ya dari Jakarta Utara. Salam untuk keluarga ya Bunda Ratih ya. Demikian yang saya dapat saya sampaikan melalui CH 024 Nada dan Dakwah juga bersama sahabat Kultum Insani pada pagi hari ini. Silakan Bapak Ketua dipergunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.